Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Biarlah kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, dan kasih karunia Yesus biarlah terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, karena hanya segala kemuliaan, segala hormat dan pujian kita serahkan kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan kejayaan hanya bagi Tuhan. Katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan keagungan kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan saat ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hanya Kau yang sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kami Yesus. Segala kemuliaan, segala kejayaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami tidak layak untuk menerimanya Tuhan. Biarlah Engkau yang menerimanya Tuhan, segala puji-pujian dari kami, segala kemuliaan Tuhan.
Kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan nama-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau ada Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan akan diberikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami diberikan kuasa, apapun yang terjadi di kehidupan kami bisa melaluinya. Tanpa pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami akan lemah. Kami akan sering masuk ke dalam dosa. Tapi biarlah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang ada dalam dunia ini. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada siang hari ini menguatkan kami, memberikan kami pengharapan yang lebih lagi untuk mengikuti-Mu seumur hidup kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudaraku, dimanapun saat ini saudaraku berada, mungkin masih di tempat kerja ataupun yang beristirahat ataupun yang mungkin lagi di dalam mobil. Biarlah siang hari ini kita sebentar mau men-sharingkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan sabda Tuhan, dan kita sudah memuji nama Tuhan dan kita sudah memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan hari ini kita mau sebentar sharing tentang firman Tuhan. Biarlah segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk keegoisan kita sendiri. Hal itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu, atau Rasul Paulus pada jemaatnya yang ada di Korintus. Pada waktu itu Rasul Paulus memberikan suatu untuk mengingat kembali bahwa bangsa Israel juga mendapat suatu peringatan oleh Tuhan, atau mendapatkan peringatan demi peringatan oleh Tuhan. Bagaimana dia mendapat peringatan saat mereka menyembah berhala, saat mereka jauh dari Tuhan, juga ada hukuman-hukuman yang terjadi di bangsa Israel. Dan kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel yang mungkin sudah membaca Alkitab atau sekedar tahu-tahu di gereja, bagaimana bangsa Israel adalah seorang bangsa yang tegar tengkuk, yang sering ditolong Tuhan tetapi malah menjauh dari Tuhan, yang sering ditolong Tuhan malah sering mengumpat kepada Tuhan, yang sering ditolong Tuhan malah bukan menyembah Tuhan tetapi menyembah berhala. Dan itu diperingatkan kembali Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di 1 Korintus 10 dikatakan, di situ ada suatu perikop di mana saudara-saudara bisa baca sendiri, bagaimana itu adalah Israel sebagai suatu peringatan. Bagaimana Rasul Paulus memberitahukan pada bagaimana di akhir zaman ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang pada zaman dahulu terulang kembali, dan di mana kita tidak boleh mengulanginya, seperti kita menyembah berhala ataupun mempersembahkan persembahan kepada berhala. Pada waktu itu memang berhala-berhala yang ada yaitu patung-patung dan juga roh-roh jahat. Jadi ada sebagian juga jemaat Korintus yang masih menyembah berhala dan juga menyembah roh jahat. Mereka itu juga melakukan menyembah Tuhan juga. Jadi dua hal ini dilakukan, bahwa menyembah berhala iya, menyembah roh-roh jahat iya, menyembah Tuhan juga iya. Maka dari itu Rasul memperingatkan bahwa dua ini tidak bisa kamu lakukan dengan bersama-sama. Kamu tidak bisa meminum dengan cawan yang sama, di mana kamu minum cawan yaitu menyembah Tuhan dan menyembah roh jahat. Itu tidak bisa dilakukan. Dan Rasul Paulus memperingatkan juga bahwa bagaimana jikalau pencobaan-pencobaan yang ada di dalam dunia ini adalah pencobaan yang biasa, dan Tuhan pasti akan menolong. Asal jauhilah penyembahan berhala. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Bagaimana bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa melakukan hal yang berdosa dengan hal yang suci, hal yang
sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk menyembah berhala dan suatu hal yang dilakukan untuk menyembah Tuhan itu tidak bisa dilakukan dengan bersamaan, yang dimana pada waktu itu mereka juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Dan juga Rasul Paulus bilang, apakah sesuatu, kita mau baca deh di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, itu yang dikatakan Rasul Paulus. Memang benar, segala sesuatu itu diperbolehkan. Ya, tidak ada yang berlalang. Tetapi bukan segalanya itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Mari kita lihat keadaan sekarang ini. Ya, kamu boleh melakukan ini, melakukan itu. Tetapi apakah itu berguna untuk kamu? Ya, semuanya diperbolehkan. Tetapi apakah itu bisa membangun diri kamu untuk bisa dekat dengan Allah? Suatu hari, saya memposting di story saya bahwa bolehkah seseorang itu bertato atau tidak? Ayo, sekali saudara, gimana? Saya memang mengambil itu di suatu akun di Instagram. Bagaimana dia membeberkan apakah bertato itu boleh atau tidak. Dan dia menjabarkan semuanya bahwa ya memang tidak ada yang pasti menyebutkan bahwa bertato itu tidak boleh. Tetapi pada waktu zaman dahulu di dalam bahasa Israel adalah kalau merajam tubuh dengan jarum itu disamakan dengan penyembahan berhala. Tapi untuk bertato tidak ada. Dan terus kembali lagi. Terus dia menjabarkan dan memberikan ayat yang saya bacakan pada hari ini. Segala sesuatu diperbolehkan, ya kamu boleh tato, tetapi apakah itu berguna? Yang pasti bukan berguna. Mungkin kamu bilang berguna, ya aku melakukan tato ini untuk pendekatan, untuk mungkin menginjili, mendekati orang-orang yang di luar sana, yang mungkin dia seorang anak band atau seorang yang mungkin bekerja tato, aku pengen mendekati dia supaya dia juga, aku juga sama dengan dia, aku bisa mendengar jadi seirama. Mungkin seperti itu ya, banyak alasan yang untuk membenarkan diri sendiri. Tetapi apakah itu benar-benar bisa berguna untuk kamu? Apakah hal itu bisa untuk membangun dirimu? Yang pasti di ayat yang ke-31, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mentato diri, apakah itu untuk kemuliaan Allah? Kalian yang bisa jawab sendiri. Bukannya saya menghakimi. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan itu bisa untuk berguna, bukan untuk saya saja, tetapi untuk orang lain di sekitar kita. Yang paling penting, untuk kemuliaan nama Allah. Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa jikalau saya diundang oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa dibilang jahat, terus aku dihidangkan makanan, apakah saya akan menolak makanan tersebut? Ya, saya akan makan. Tetapi jika ada seorang bilang, itu makanan itu jangan kamu makan, itu adalah penyembahan untuk berhala, ya sudah, kita tidak usah makan. Karena hal tersebut menimbulkan syak. Syak itu saya tadi baca atau cari artinya syak. Itu adalah keraguan-raguan. Jangan kamu menimbulkan keraguan-raguan, baik itu di dalam hati. Kalau di dalam ayat 32 dikatakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Hati orang itu hati semua orang, baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Nah, jangan membuat bingung hati orang. Kalau kamu bilang itu penyembah, ya udah, kita tidak usah lakukan. Itu untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang lain juga. Maka dari itu, marilah
apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan mungkin saya bilang seperti berkali-kali, saya juga dulu pada waktu SMA udah kepingin yang namanya tato. SMA mulai tumbuh lagi, aku pengen tato besok kalau kerja, pengen tato. Tapi lambat laun nggak ada di pikiran saya. Semakin lama semakin hilang untuk menghilangkan, untuk maksudnya tidak untuk bertato. Karena kalau dulu saya tahunya bahwa ayat-ayat yang bisa untuk membuat kita mungkin tidak melakukan suatu hal, yaitu mungkin tubuh adalah gereja Tuhan, di mana ya seperti itu ya mungkin. Tapi yang paling mungkin bisa kita membuat kekuatan untuk kita untuk melakukan sesuatu dengan baik adalah segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi apakah itu berguna untuk kamu, bisa membangun kamu, itu yang harus kalian pikirkan. Apalagi hari-hari ini di mana banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, banyak sekali orang-orang yang mungkin jauh daripada Tuhan, dekat dengan kita, di sekeliling kita, dan bagaimana perkataan-perkataan mereka melemahkan kita. Maka dari itu, mari pegang firman ini, pegang ayat ini. Mungkin tidak semuanya kalian bisa pegang, saudara-saudara bisa hafal, tetapi mari pegang ayat ini, 1 Korintus 10, bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah itu bisa membangun untuk kamu dekat dengan Tuhan? Segala sesuatu diperbolehkan. Apakah itu bisa berguna untuk kamu dekat dengan Tuhan? Apakah itu dapat menimbulkan syak, dapat menimbulkan keraguan-raguan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian? Ayo, mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Bukan hikmat kita. Kalau hikmat kita kadang membenarkan kita sendiri untuk melakukan suatu hal yang kita benarkan sebetulnya itu tidak benar. Tetapi biarlah hikmat Tuhan supaya ada di dalam diri kita, supaya kita dapat berlaku dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, yang pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau berdoa, biarlah Tuhan memberikan rema tentang apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Jikalau teman-teman ingin mengambil keputusan atau melakukan suatu hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau dibenar-benarkan, dipaksakan hanya untuk kepentingan di sendiri, coba pikirkan lagi, coba minta Roh Kudus untuk memberikan jawaban. Jikalau kalian tidak damai sejahtera, jangan lakukan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini, Kau memberikan kami firman yang untuk meneguhkan, untuk menguatkan kami di dalam dunia yang kacau ini, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan rencanamu, berjalan yang pasti. Perbuatan apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu? Kami pikirkan, kami akan renungkan segala sesuatu itu diperbolehkan, ya, tetapi apakah itu bisa berguna dan membangun untuk kami untuk lebih dekat dengan-Mu? Itu yang harus kami pikirkan. Maka dari itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, karena jikalau tanpa kuasa-Mu, jikalau tanpa kekuatan-Mu, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa berjalan lebih jauh lagi untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hamba-Mu ini saat ini mau beraktivitas kembali, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semua, kami bersyukur buat siang hari ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.